Bab 2946, buka pintunya. Begitu Jinsa mengulurkan tangannya, Yuan Bao langsung mengerti dan buru-buru menyerahkan token giok di tangannya. Anda masih bisa bertahan hidup dengan melakukan ini, tetapi jika Anda membiarkan mereka mengambilnya, Anda mungkin akan mati. Melihat Yuan Bao menyerahkan token giok itu dengan sangat jujur, Jinsa tidak mempersulitnya, malah dia mengambil token giok itu dan dengan lembut menekannya ke celah pintu. Plakat batu giok sangat cocok dengan gerbangnya, dan kemudian dengan getaran bumi, gerbang harta karun mulai memancarkan cahaya kemasan. Melihat ini, semua orang bersembunyi jauh, tidak ada yang tahu jika ada jebakan tersembunyi di balik gerbang. Setelah kejutan singkat, pintu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, aliran panas keluar dari tanah harta karun. Awalnya, cuaca di ujung utara sangat dingin. Para biksu di sini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri agar dapat bertahan dalam cuaca seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mereka mungkin akan mati kedinginan dalam waktu singkat. Merasakan arus hangat ini, semua orang tampak terkejut dan merasa sangat nyaman. Ada sesuatu di tempat harta karun ini, dan ada panas yang mengalir keluar. Jinsa melihat tanah harta karun dari kejauhan dan tidak masuk dengan gegabah. Tidak peduli apa yang dia miliki, ayo masuk dan lihat dulu. Lalu kita akan bicara tentang betapa berbahayanya hanya dengan harta karun pemurni tubuh kuno. Kata Musa dan langsung masuk. Segera 5 elemen jahat surgawi dan beberapa lainnya masuk, dan ketika biksu lain melihat ini, mereka juga mengikuti, tetapi 5 elemen jahat surgawi tidak menghentikan mereka. Yuan Bao ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke tanah harta karun. Dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di pintu masuk tanah harta karun. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikuti masuk. Keluarga Gao. Gao Qisheng kembali dengan marah. Melihat Gao Qisheng seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, "Mengapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi?" "Saudaraku, kami menemukan tempat harta karun itu," kata Gao Qisheng. "Oh," Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, "Sejak kamu menemukannya, mengapa kamu kembali?" Itu adalah orang-orang dari aliansi iblis. Mereka dengan paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki harta karun itu. Kami bertengkar pada pandangan pertama, tapi mereka terlalu kuat dan kami kalah. "Saudaraku, di mana tetua tertua? Saya ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan saya harus menghancurkan orang-orang dari aliansi penyegel setan. Ini adalah wilayah keluarga Gao kami, dan bukan giliran aliansi penyegel setan untuk pamer kekuatannya di sini." Gao Qisheng tidak yakin dan ingin memimpin lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali wajahnya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, sedikit mengernyit dan berkata, "Bisakah kamu menjadi lebih pintar di masa depan dan berhenti berkelahi dan bermain-main dengan wanita sepanjang hari? Kamu tinggal di rumah, dan ketika Tuan Dev pulih, kamu bisa membawanya keluar." "Tuan Dev? Apa Tuan Dev?" Gao Qisheng bingung. Dia belum pernah melihat saudaranya memanggil seseorang dengan hormat. "Dua gadis yang kamu pindahkan adalah teman Tuan Dev. Jika Xiaolan tidak menghentikanmu tepat waktu, kamu akan menimbulkan masalah besar pada keluarga Gao kami. Ketika Tuan Dev bangun dari latihan, Anda harus dengan jujur mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf kepada saya, dan Anda harus tulus. Kamu masih muda, lihat yang lain, mereka melihatmu." Gao Qiqiang memarahi Gao Qiqiang. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Silakan berlatih keras sendiri. Lihatlah kekuatanmu saat ini. Kecepatan kultivasimu tidak secepat merangkaknya siput. Begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia olehmu." Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Gao Qisheng tidak berkata apa-apa dan pergi dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bab 2947, ditelan utuh. Halaman keluarga Gao. Dev menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Setelah pecahan jiwa es diserap, langkah selanjutnya adalah buah guntur langit. Dapat dikatakan bahwa Dev menyerap pecahan jiwa es lebih cepat daripada orang lain, tetapi Dev masih merasa itu terlalu lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia ingin meningkatkannya secepat mungkin. Namun setiap kali dia naik ke level kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan atau ribuan kali lipat dari sumber daya lainnya, yang membuat Dev sangat tertekan. Meskipun tubuhku sangat kuat, semua orang iri padanya. Namun sumber daya yang dibutuhkan untuk latihan fisik juga merupakan sesuatu yang membuat Dev sangat tertekan. Jika Anda hanya mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih sekarang, saya khawatir di tahun monyet dan bulan kuda, Anda mungkin tidak dapat meningkat ke tingkat yang kecil. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa Huo Feng dan Yu Jiameng masih berlatih. Buah guntur langit ini mungkin memungkinkan mereka berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja sejauh mana buah guntur langit ini bisa membuat mereka menerobos tergantung pada bakat masing-masing. Burung Phoenix api seharusnya mampu menerobos banyak alam. Bagaimanapun, burung Phoenix api pada awalnya adalah binatang dewa di surga dan dunia manusia,
tetapi ia baru saja dilemparkan ke dunia sekuler dan kekuatannya berkurang. Jadi Huo Feng ingin meningkatkan kekuatannya, dan dia harus bisa melakukannya dengan cepat. Saya ingin tahu apakah buah guntur langit akan memungkinkan saya menerobos ke alam fusion tingkat keempat saat ini. Dev sangat khawatir. Jika dia bisa menembus alam Dao Hetai tingkat keempat dan melihat Linglong lagi, Dev tidak perlu melarikan diri karena malu, dan dia bisa bertarung dengan Linglong. Dengan pemikiran di benaknya, Dev mengeluarkan buah guntur langit. Faktanya, dia bisa saja menyerap ketiga buah guntur sendirian, tetapi jika demikian, akan sulit bagi Huo Feng dan Yu Jiameng untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti alam surgawi dan manusia, di mana terdapat bahaya di mana-mana, kekuatan Huo Feng dan Yu Jiameng sangat berbahaya. Biksu kecil manapun yang keluar mungkin bisa mengalahkan mereka. Dev tidak bisa melindungi dua orang sepanjang waktu, jadi untuk mencegah mereka berdua berada dalam bahaya, Dev memutuskan untuk membiarkan mereka menyerap buah guntur langit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dev melihat buah guntur langit di tangannya, busur listrik melompat-lompat di sekitar buah guntur langit, dan dia bisa merasakan semburan guntur di buah guntur langit. Dev melihatnya sekali, meraihnya dan menggigitnya dalam satu gigitan. Jika ada yang melihat Dev memakan buah guntur langit seperti ini, mereka mungkin akan terkejut. Ini akan menjadi situasi yang mengancam jiwa. Buah guntur langit merupakan sumber daya yang perlu dimurnikan dan diserap secara perlahan. Jika dimakan seperti Dev, diperkirakan banyak tubuh orang yang tidak mampu menahannya dan akan meledak dan mati. Huo Feng dan Yu Jiameng telah menyerapnya begitu lama, dan Lei Guo menjadi sedikit lebih kecil hari itu. Dev tidak ingin membuang waktu, dan dia sangat yakin dengan teknik kultivasi dan tubuhnya, jadi dia memakan buah guntur langit seperti ini. Jika Raja Lang Guntur melihat Dev memakan buah guntur langitnya sebagai sebuah apel, dia mungkin akan menjadi gila. Setelah Dev memakan seluruh buah Tian Lei ke dalam perutnya. Boom! Dev merasakan kepalanya meledak, dan tubuhnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Dev melihat kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus memancar dari tangannya, dan busur cahayanya seperti kilat. Dan di halaman tempat tinggal Dev, guntur dan kilat tiba-tiba terdengar. Penglihatan ini menarik banyak anggota keluarga Gao untuk datang dan menonton. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan guntur dan kilat muncul di sini? Benar, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Saya hanya melihat cuaca bersalju, dan belum pernah melihat yang seperti ini. Sungguh indah. Banyak anggota keluarga Gao melihat penglihatan di udara dan mulai membicarakannya. Gao Qiqiang juga berjalan keluar ruangan dan melihat gemuruh guntur dan kilat di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah orang ini menelan seluruh buah guntur langit? Bab 2948, Kesengsaraan Guntur yang Mengerikan. Gao Qiqiang tidak tahu, tapi tebakannya benar, Dev hanya memakan buah petir secara langsung hari itu, alih-alih menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Saya bertanya-tanya, dengan bantuan buah guntur surgawi ini, bisakah saya membuka ruang asli saya sendiri? Setelah Dev mengetahui tentang aura aslinya, dia sangat ingin memiliki ruang aslinya sendiri, sehingga dia bisa merasakan aura aslinya. Hanya saja Dev hanya dalam keadaan gabungan, mungkin tidak mudah untuk memahami ruang aslinya. Para biksu di alam kesengsaraan yang mampu memahami ruang asli adalah makhluk langka dan berbakat. Jika Dev dapat melihat ruang asli dalam keadaan gabungan, dia mungkin akan menjadi seorang jenius di antara para jenius. Dev menjadi tenang dan menyadari guntur dan kilat yang dimiliki oleh buah guntur langit di tubuhnya. Akan lebih baik jika dia bisa menyadari ruang asli Tao. Jika Anda tidak dapat menyadarinya, teruslah menyerap pelatihan tanpa menunda apapun. Namun hati Dev berada jauh di dalam lautan kesadaran, dan dia menatap kode emas Daluo di lautan kesadaran. Dia berharap kode emas Daluo dapat diaktifkan secara tiba-tiba, sehingga dia dapat menyadari ruang aslinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev berusaha, dia tidak bisa menyadarinya, dan kode emas Daluo tidak diaktifkan. Mungkin tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan saya tidak menyadarinya. Melihat bahwa dia tidak dapat memahaminya, Dev hanya bisa mulai berlatih, menerobos alam fusion tingkat ketiga, dan melihat apakah dia dapat mencapai kekuatan alam fusion tingkat keempat. Kekuatan guntur dan kilat terus disempurnakan dengan teknik kondensasi jantung Dev. Saat Dev terus menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, di udara halaman, selain gemuruh guntur dan kilat, awan mulai berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, awan gelap berkumpul, guntur dan kilat bergema terus-menerus, dan seluruh keluarga Gao tampak gemetar. Di awan, busur listrik mengalir melaluinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan diam-diam oleh seorang pembudidaya iblis? Itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin ada setan, kan? Ini adalah kesengsaraan guntur, seseorang akan menerobos. Siapa? Siapa yang bisa menerobos dan mendapatkan gambaran guntur dan malapetaka ini? Bukankah itu kepala keluarga? Semua orang di keluarga Gao berkata dengan kaget. Gao Qisheng sedang dalam suasana hati yang buruk setelah dimarahi oleh Gao Qiqiang, jadi dia minum di halaman rumahnya setiap hari untuk menghilangkan kesedihannya. Tapi saat dia melihat awan guntur yang menakutkan di atas keluarga Gao,
wajahnya penuh dengan keterkejutan. Saudaraku, apakah dia akan menerobos? Gao Qisheng tidak tahu siapa yang akan menerobos, dan ada awan guntur yang sangat menakutkan. Gao Qisheng buru-buru berlari menuju halaman Gao Qiqiang. Jika Gao Qiqiang berhasil menerobos, itu akan sangat menyenangkan. Gao Qiqiang tidak menerobos selama bertahun-tahun. Saudaraku, apakah saudaraku yang membuat terobosan? Gao Qisheng berlari ke halaman Gao Qiqiang dan berteriak dengan semangat. Tapi setelah dia berteriak 2 kali, dia melihat Gao Qiqiang berjalan keluar ruangan. Melihat Gao Qiqiang belum membuat terobosan, Gao Qisheng tertegun sejenak. Saudaraku, siapa di keluarga Gao kita yang membuat terobosan? Membuat keributan sebesar itu? Gao Qiqiang melirik Lei Jiyun dan berkata perlahan, Tuan Dev lah yang membuat terobosan. Tuan Dev, orang ini berada di kondisi apa? Terobosan tersebut menyebabkan keributan besar. Mungkinkah dia berhasil menembus kondisi penggabungan dan mencapai kondisi melampaui kesengsaraan? Gao Qisheng bertanya dengan bingung. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya, dia hanya berada di alam fusion tingkat ketiga, dan dia seharusnya menembus ke tingkat keempat sekarang. Apa? Gao Qisheng tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, tidak mungkin. Alam fusion tingkat ketiga telah menembus ke tingkat keempat. Bagaimana awan badai seperti itu bisa muncul? Itu tidak mungkin. Gao Qisheng sama sekali tidak bagus, terobosan di dunia kecil bisa menimbulkan keributan besar. Hah, percaya atau tidak, hanya kamu saja yang tidak bisa melakukannya, jadi jangan mengira orang lain sama denganmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu minum sepanjang hari dan tidak berlatih. Gao Qiqiang memelototi Gao Qisheng dan berkata. Ketika Gao Qisheng melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia pergi dengan putus asa. Bab 2949, Peluang Besar. Tepat setelah Gao Qisheng pergi, Gao Qiqiang melihat awan guntur yang dipadatkan oleh Dev, dan matanya menjadi semakin bingung. Awan bencana petir yang aneh, mungkinkah? Tiba-tiba, semburan cahaya keluar dari mata Gao Qiqiang. Penatua yang hebat. Gao Qiqiang berteriak keras. Tetua Agung dengan cepat tiba di depan Gao Qiqiang dan berkata dengan ekspresi gugup, Tuan, apa perintah Anda? Tetua Agung belum pernah melihat Gao Qiqiang begitu bersemangat. Beritahu semua orang di keluarga Gao untuk segera keluar ruangan dan membawa mereka ke halaman. Peluang besar. Tubuh Gao Qiqiang yang bersemangat sedikit gemetar. Tetua pertama tampak bingung saat ini dan bertanya dengan suara rendah, Guru, peluang apa yang ada? Pergi saja dan kamu akan segera mengetahuinya. Cepat. Gao Qiqiang mendesak. Segera, Tetua Agung meminta semua orang di keluarga Gao untuk keluar ruangan dan berdiri di halaman. Tak terkecuali Gao Qisheng, dan dia mengomel dengan enggan, Saudaraku, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak bisa tinggal di kamar ketika kamu begitu baik? Kamu bilang ada peluang besar. Di mana peluang besarnya? Tidak hanya Gao Qisheng, anggota keluarga Gao lainnya pun banyak bicara. Mereka tidak mengerti apa yang salah dengan Gao Qiqiang, apalagi di mana peluang besarnya. Saat semua orang membicarakannya, tiba-tiba terjadi boom. Gemuruh. Awan kesengsaraan guntur yang telah lama terjadi akhirnya meletus dengan guntur pertamanya. Guntur itu dibungkus dengan kilat, dan menghantam halaman Dev dalam sekejap. Melihat bencana petir ini, hati semua orang sedikit bergetar. Ketika Dev dilanda badai petir pertama, matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat ke udara, tubuhnya melayang di udara. Kesengsaraan guntur menghantam Dev dengan keras, dan untuk sesaat, cahaya kemasan melintas di sekitar Dev. Segera setelah itu, bencana guntur kedua juga datang dalam sekejap, membuat Dev tidak punya kesempatan untuk bernapas. Bencana petir ini seketika menyebabkan pakaian Dev hancur, dan tubuh Dev ditutupi lapisan sisik emas. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan Dev tahu bahwa ada kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya di depan. Jika dia tidak tahan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, tidak hanya kekuatannya tidak bertambah, dia juga bisa terluka dan kekuatannya akan menurun. Bencana guntur terus-menerus menghantam tubuh Dev, menjadi semakin kuat. Dan Dev melayang di udara, tanpa rasa takut di matanya. Apakah ini terlalu keterlaluan? Berapa banyak kesengsaraan guntur yang kamu alami? Ini yang ke-9, saya hitung, ini kesengsaraan guntur yang ke-9. Ya Tuhan, bahkan seorang biksu di alam melampaui kesengsaraan tidak dapat menahan kesengsaraan guntur ke-9. Orang ini terlalu mesum. Semua orang di keluarga Gao membicarakannya, dan pada saat yang sama mereka iri dengan tubuh kuat Dev. Gao Qisheng, yang awalnya memandang rendah Dev, sekarang menatap Dev. Melihat Dev dibombardir oleh kesengsaraan petir, dia tidak goyah sama sekali, dan ada ekspresi kekaguman di matanya. Gao Qiqiang memiliki senyuman di wajahnya dan menatap Dev dengan tenang di udara. Ada satu bencana petir terakhir. Saya yakin Anda bisa menahannya. Gao Qiqiang bergumam pada dirinya sendiri.
Saat Gao Qiqiang selesai berbicara, badai petir ke-10 terdengar, dan guntur serta kilat seperti ember menghantam Dev dengan keras. Kali ini, tubuh Dev terus gemetar di udara. Mulut semua orang terbuka lebar, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. 10 kesengsaraan guntur, ini terlalu tidak normal. Apalagi badai petir terakhir, guntur dan kilat setebal ember, saya khawatir semua yang hadir tidak akan sanggup menanggungnya, dan pasti akan dibombardir hingga menjadi abu. Tapi Dev melawan. Meskipun tubuh Dev gemetar terus-menerus, dia masih bertahan dari badai petir terakhir. Bab 2950, 11 kesengsaraan guntur. Tas. Tepat ketika semua orang melihat ke atas dan menatap Dev dengan kaget, tiba-tiba setetes hujan jatuh ke wajah seseorang. Sedang hujan? Jangan bicara omong kosong, ini jauh di utara. Selain salju, bagaimana bisa hujan? Hujan benar-benar turun. Hujan? Lihat, sedang hujan. Gerimis hujan tiba-tiba turun dari langit. Semua orang di keluarga Gao berteriak, karena beberapa orang belum pernah melihat hujan. Lagi pula iklim di sini sangat dingin bahkan jika ada hujan di langit, akan mengembun menjadi butiran salju. Ada apa? Kok bisa hujan? Gao Qiqiang bingung dan mengulurkan tangan untuk menangkap hujan. Namun ketika air hujan jatuh ke tangannya, air itu menghilang dalam sekejap, dan Gao Qiqiang hanya merasakan energi spiritual berenang di tubuhnya. Ini. Mata Gao Qiqiang melebar karena tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, sosok Gao Qiqiang juga muncul di udara, menatap keluarga Gao dan berkata, ini adalah kesempatanmu. Ini bukan hujan, tapi cairan spiritual. Ini adalah cairan yang terkondensasi oleh energi spiritual. Cairan spiritual ini adalah ribuan kali lebih kuat daripada energi spiritual. Dengar, murid keluarga Gao, segera berlatih di tempat dan serap cairan spiritual yang diperoleh dengan susah payah. Ketika Gao Qiqiang mengatakan ini, semua orang di keluarga Gao menyadari mengapa hujan tiba-tiba turun. Cairan spiritual bukanlah air hujan, bahkan pada suhu paling rendah sekalipun, ia tidak dapat membeku. Semua orang di keluarga Gao duduk di tempat yang sama dan mulai menggunakan keterampilan mereka, terus-menerus menyerap cairan spiritual yang jatuh dari langit. Di bawah cairan spiritual yang memenuhi langit, kekuatan semua orang di keluarga Gao berkembang pesat, bahkan beberapa anak keluarga Gao yang terluka pulih dengan cepat dari luka-luka mereka. Gao Qiqiang melihat pertumbuhan pesat kekuatan keluarga Gao dengan senyum puas di wajahnya. Terobosan biksu kecil tingkat ketiga di alam fusion sebenarnya menyebabkan 10 kesengsaraan petir dan menyebabkan hujan turun dari langit. Ini keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Kata Gao Qiqiang sambil menatap Dev. Tapi ketika dia melihat ke arah Dev, dia tertegun sesaat. Karena setelah 10 kesengsaraan guntur, awan kesengsaraan guntur belum menghilang, dan semakin tebal. Bagaimana kabarnya? Gao Qiqiang mengerutkan kening, merasa sedikit lebih panik di dalam hatinya. Bukankah masih ada bencana petir? Gao Qiqiang tidak mengerti mengapa 10 kesengsaraan guntur dan awan kesusahan guntur masih belum menyebar. Apakah ada kesusahan guntur yang ke-11? Ini tidak mungkin. Belum lagi Dev, biksu tingkat ketiga di alam fusion, membuat terobosan. Bahkan jika dia, seorang beku di alam kesengsaraan, menerobos ke alam Mahayana, dia tidak akan mampu menyebabkan 11 kesengsaraan guntur. Bukankah ini agak konyol? Gao Qiqiang merasakan kekuatan yang terkandung dalam awan kesengsaraan guntur, jadi dia buru-buru menghindarinya, menjauh dari Dev. Tubuh Dev melayang di udara saat ini, dan dia gelisah di dalam. Kesengsaraan guntur ke-10 berhasil ditahan, tetapi gagal menembus ke alam penggabungan tingkat keempat. Tapi sekarang awan kesusahan guntur belum hilang, saya bertanya-tanya apakah masih ada kesusahan guntur. Jika ada badai petir, Dev tahu bahwa dia tidak akan mampu menahannya. Dev nyaris tidak bisa menahan badai terakhir ini. Sekarang dia kelelahan secara fisik dan mental, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dibombardir dan menghilang selama kesengsaraan guntur ke-10. Jika terjadi bencana petir ke-11, dia pasti akan dibombardir dan dimusnahkan, bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Sialan, Tuhan, apakah kamu mencoba menipuku? Dev terus mengutuk dalam hatinya. Dia juga tidak menyangka terobosannya kali ini akan menyebabkan bencana petir yang begitu dahsyat. Pada saat ini, Gao Qiqiang sepertinya menyadari rasa malu Dev. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan aura besar langsung menyelimuti Dev. Dev melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah Gao Qiqiang, yang membantunya. Dengan bantuan Gao Qiqiang, Dev tampaknya telah mendapatkan kepercayaan diri, meskipun mengalami kesusahan guntur. Jika ada bantuan dari luar, efek temper dari kesusahan guntur tidak akan efektif, tetapi masih lebih baik daripada dibombardir dan dihancurkan. Bab 295,1 Aku tidak bisa mati. Gemuruh. Akhirnya, kesengsaraan petir ke-11 terjadi, dan kemudian jatuh. Dev mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kesengsaraan guntur ke-11. Tepat ketika sambaran petir ke-11 menghantam Dev,
tubuh Dev sepertinya ditembus oleh ribuan petir, dan seluruh tubuhnya secara bertahap mulai menjadi transparan. Dan Gao Qiqiang langsung tersingkir oleh kekuatan kesengsaraan guntur. Bahkan master yang kuat seperti Gao Qiqiang pun tersingkir oleh kekuatan kesengsaraan guntur ke-11. Ini menunjukkan kekuatan kesengsaraan guntur terakhir ini. Dev membuka matanya dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, dan seluruh orang tampak berada dalam kekacauan. Apakah aku sudah musnah? Dev menamparkan tubuhnya dengan keras dan tidak merasakan apa-apa. Sudah berakhir, aku benar-benar mati. Aku khawatir ini adalah sisa jiwaku. Dev tampak frustrasi. Kenapa aku mati seperti ini? Aku tidak rela melakukannya, Aku masih belum tahu siapa ayahku. Aku belum menemukan Yuki, masih banyak wanita yang menungguku. Aku tidak bisa mati. Dev berteriak. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengeluarkan suara, dia hanya bisa berteriak di dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev menerima nasibnya. Dia berbaring dengan tenang, mengambang di ruang abu-abu. Saat ini, Gao Qiqiang melihat ke udara dengan keterkejutan di matanya. Lei Jieyun menghilang, tapi Dev juga menghilang bersamanya, seolah-olah dia diteleportasi, atau menghilang begitu saja menjadi abu. Bagaimana? Perubahan mendadak ini membuat Gao Qiqiang mengerutkan kening. Gemuruh. Dev, yang sedang berbaring di ruang abu-abu, tiba-tiba mendengar suara keras, dan kemudian ruang di mana dia berada mulai bergetar. Daluo Jindian perlahan melayang di depan Dev. Melihat Daluo Jindian, Dev langsung menjadi bersemangat dan buru-buru berteriak pada Daluo Jindian, apa aku belum mati? Bukankah aku sudah mati? Jika hanya ada secercah sisa jiwa yang tersisa, mustahil untuk memiliki kesadaran spiritual lagi, dan kode emas Daluo ini ada di lautan kesadaran Dev, dan sekarang tiba-tiba muncul, membuktikan bahwa Dev belum mati. Kecemerlangan warna-warni seperti riak bersinar dari Daluo Jindian dan menyinari langsung ke tubuh Dev. Kemudian kecemerlangan menyebar dari kaki Dev ke sekitarnya. Kemanapun cahaya itu lewat, ruang abu-abu mulai menyebar. Kode emas Daluo perlahan menghilang, sementara cahaya warna-warni di kaki Dev terus menyebar ke segala arah, seolah tak terbatas. Apa yang terjadi? Dev sendiri bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun saat ini, Gao Qiang tiba-tiba menemukan bahwa Dev, yang telah menghilang, benar-benar muncul kali ini, seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya warna-warni. Gao Qiqiang melompat, mendatangi Dev, dan berbisik, Tuan Dev, Tuan Dev. Namun setelah berteriak beberapa kali, Dev tidak menunjukkan respon, meskipun matanya terbuka, dia tidak memiliki tenaga sama sekali. Gao Qiqiang mengerutkan kening, mengamati dengan cermat, dan memahami sedikit pun, seberkas kesadaran langsung menembus tubuh Dev. Dev sedang bingung saat ini, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Gao Qiqiang muncul di hadapannya. Tuan Gao, apa yang terjadi? Dev sangat bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Faktanya, Gao Qiqiang juga bingung, Dev menghilang dan kemudian muncul kembali, dan kemudian tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Gao Qiqiang tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi apa yang terjadi. Terutama kemana perginya Dev saat dia menghilang. Tuan Dev, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kesadaran Anda seperti ini? Gao Qiqiang tampak bingung, bertanya-tanya mengapa lautan kesadaran Dev berubah. Bab 2952, Ruang Asli. Saat cahaya warna-warni terus menyebar, dunia ilusi tergambar di tubuh Dev. Saya tahu, ini adalah ruang aslinya, ini bukan lautan kesadaran. Tiba-tiba, Gao Qiqiang berteriak keras. Ruang asli, apakah saya sudah menyadari ruang aslinya sekarang? Dev juga bingung, dia tidak merasa telah merasakan ruang asli. Mungkinkah karena kesengsaraan guntur terakhir dan kode emas Luo besar? Ini pasti ruang asal. Selamat, Tuan Dev. Setelah ruang asal terbentuk, Anda bisa memahami dan mencari asal-usulnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa di alam integrasi, saya juga bisa melihat ruang aslinya. Ini keajaiban. Benar-benar keajaiban. Wajah Gao Qiqiang penuh rasa iri. Apa ruang asalku? Apakah ini juga sebuah istana? Dev juga sangat penasaran dan bahagia saat ini. Tidak, kalau dilihat dari struktur ruang aslimu, itu seharusnya lebih besar dari istana. Itu pasti ruangan yang besar seperti laut atau pegunungan. Kata Gao Qiqiang. Bukankah semakin besar ruang asalnya, semakin baik? Dev bertanya. Tentu saja, semakin besar ruang asal, semakin besar pula ruang untuk pengembangan di masa depan. Namun, ini semua relatif. Semakin besar ruang asal, semakin besar kesulitan untuk mendapatkan asal. Sama seperti tubuh fisik Anda, semakin kuat tubuh fisik, semakin sulit bagi Anda untuk meningkatkannya, dan semakin banyak sumber daya yang Anda perlukan. Namun, setelah Anda meningkat, imbalannya akan besar. Ini semua relatif. Gao Qiqiang mengikuti Dev menjelaskan. Pada saat ini,
Kecemerlangan warna-warni telah menghilang, dan di mana-mana terlihat bintang-bintang, tetapi bintang-bintang ini semuanya berwarna abu-abu dan tidak menyala. Keduanya memandang bintang-bintang di sekitar mereka, seolah-olah mereka sedang berdiri di ujung alam semesta Bima Sakti. Ini, apa ini? Di mana ruang asliku? Dev melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada istana, tidak ada laut atau danau, tidak ada gunung. Gao Qiqiang juga penuh dengan keraguan, dan dia tidak menyadari kemunculan apapun yang menjadi ruang aslinya. Aneh sekali, apa yang terjadi? Mungkinkah pembangkitan ruang aslinya gagal? Gao Qiqiang terus terbang, berharap menemukan sesuatu, tetapi tidak peduli bagaimana dia terbang, dia tidak dapat melihat apapun. Dev melihat bintang-bintang di sekelilingnya, bintang-bintang gelap sepertinya menunggu untuk menyala. Tuan Gao, menurut Anda apakah ruang asli saya adalah ribuan galaksi ini? Saya selalu merasa bahwa bintang-bintang gelap ini adalah asal-usulnya, menunggu untuk diterangi oleh saya. Dev berbisik. Faktanya, Dev sendiri tidak mengerti banyak, jadi dia merasa sedikit bersalah saat mengatakannya. Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar tentang ruang asal seperti ini. Jika alam semesta dan galaksi sebesar itu adalah ruang asal Anda, maka tidak apa-apa. Gao Qiqiang tidak percaya sama sekali. Tetapi tidak ada hal lain di galaksi ini yang tiba-tiba muncul. Bagaimana saya bisa yakin apakah saya telah berhasil? Dev bertanya. Ini mudah untuk ditangani. Anda dapat memahami suatu asal-usul. Setelah Anda memiliki aura asal ini, Anda dapat menemukan ruang asal melalui aura itu. Hanya saja asal-usul apa yang bisa kamu pahami sekarang? Memahami asal-muasal adalah sesuatu yang bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Terkadang tidak mungkin sama sekali. Dan ada banyak pendapat tentang asal-usul apa yang cocok untuk dipahami tubuh setiap orang. Kata Gao Qiqiang. Saya akan mencoba memahaminya, mungkin saya bisa memahaminya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup matanya sedikit, dan kemudian dia merasakan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya terus bergerak ke seluruh tubuhnya. Dev menelan buah guntur langit dan disambar 11 kali oleh kesengsaraan guntur, jadi sekarang yang paling tepat bagi Dev untuk memahami asal mula guntur dan kilat. Bab 2953, Kehendak Tuhan. Segera, Dev merasakan tubuhnya bergetar terus-menerus, dan busur listrik menyebar ke sekelilingnya. Kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba datang, dan tubuh Dev dan Gao Qiqiang naik dengan cepat dan tak terkendali. Ketika keduanya sampai di sebuah bintang, listrik berhenti, dan busur listrik di tubuh Dev melesat langsung ke arah bintang. Bintang redup mulai menjadi lebih terang dengan berkah kekuatan guntur dan kilat di tubuh Dev. Pada akhirnya, muncullah sebuah bintang yang bersinar, di antara sekian banyak bintang yang redup, bintang yang bersinar ini sangat terang. Melihat ini, Gao Qiqiang tercengang, benar-benar tercengang. Ini. Ruang asli ini benar-benar seluruh galaksi. Terlalu keterlaluan. Gao Qiqiang merasa kepalanya berdengung. Ia belum pernah mendengar bahwa ruang asli bisa mencapai lantai alam semesta dan galaksi, ini agak keterlaluan. Ruang sumber yang begitu besar. Itu berarti tubuh Dev memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Apapun yang terjadi pada Dev, itu mungkin saja terjadi. Pada saat ini, ruang asli Dev hampir berakhir, dan tidak ada lagi batasan apapun. Dia dapat merasakan dan menyerap nafas aslinya tanpa henti. Beberapa orang telah menciptakan ruang aslinya, tetapi karena ruangnya terbatas, maka nafas asli yang dapat mereka rasakan dan serap juga terbatas, mereka hanya dapat menerobos lagi untuk memperluas ruang aslinya. Namun situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi pada Dev, kesadarannya kali ini hampir seumur hidup, dan dia tidak akan lagi terjebak dalam ruang asal yang sangat besar di galaksi alam semesta. Melihat bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di galaksi, Gao Qiqiang tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak usaha yang diperlukan Dev untuk menerangi bintang-bintang ini. Jika Dev dapat mengisi seluruh ruang asli dengan aura asli, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Tuan Gao. Melihat Gao Qiqiang yang bingung dan lesu, Dev berteriak pelan. Pada saat ini, Gao Qiqiang terbangun dari keterkejutannya. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka. Kesengsaraan guntur ke-11 ini akan membantu Anda membuka ruang asli Anda. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan pernah mampu menahan badai petir. Kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Kamu bahkan tidak perlu berlatih. Kamu memiliki tubuh yang tidak akan pernah membuat iri banyak biksu sepanjang hidup mereka. Takdir. Gao Qiqiang menghela nafas, matanya penuh rasa iri. Dia menyadari ruang aslinya dan menyerap nafas aslinya ketika dia melewati alam kesengsaraan. Ini sudah dianggap sebagai keberadaan yang berbakat. Tapi jika dibandingkan di depan Dev, dia tidak tahan. Tuan Gao, sepertinya saya telah merasakan aura asal mula guntur dan kilat. Saat Dev berbicara, dia dengan lembut membuka tangannya, dan busur listrik melompat di tangannya, dan bintang yang merupakan asal mula guntur dan kilat juga mulai berkedip. Tuan Dev, tidak mudah untuk memahami asal-muasalnya, bahkan lebih sulit lagi untuk menyerap dan memurnikan nafas asal, jadi jangan sia-siakan nafas asal dengan mudah.
kamu tidak memiliki banyak aura asli, jadi jangan gunakan itu untuk demonstrasi. Gao Qiqiang membujuk Dev. Dev memahami ruang aslinya dan memiliki nafas aslinya dengan begitu mudah, jadi dia tidak memahami kelangkaannya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan nafas aslinya. Tetapi bagi Gao Qiqiang dan yang lainnya, sangat sulit untuk memahami dan menyempurnakan jejak aura aslinya. Ini adalah contoh tipikal pria gemuk yang tidak tahu betapa laparnya dia, tetapi pria yang lapar. Dev meletakkan nafas asli di tangannya, dan kemudian bertanya kepada Gao Qiqiang, Tuan Gao, apakah ada cara untuk mendapatkan nafas asli ini selain secara perlahan memahami dan menyempurnakannya sendiri? Dev merasa akan terlalu lambat baginya untuk menyadarinya secara perlahan, akan lebih mudah jika dia bisa memakan buah spiritual dan ramuan binatang seperti dia mendapatkan energi spiritual. Bab 2954, berlututlah. Faktanya, beberapa benda memiliki aura aslinya sendiri. Sama seperti buah guntur langit yang kamu makan, sebenarnya mengandung asal mula kekuatan guntur dan kilat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa merasakan aura asli guntur dan kilat dengan mudah. Ada juga monster di ujung utara, seperti binatang raksasa jiwa es. Jika kamu bisa membunuh binatang raksasa jiwa es, menyerap ramuan binatang raksasa jiwa es, atau memakan daging dan darahnya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Menyadarinya, nafas es yang asli. Hanya saja tidak ada peluang 100% untuk memahaminya, tapi itu lebih baik daripada duduk di rumah dan secara paksa memahami berbagai sumber aura. Kemungkinannya jauh lebih tinggi. Banyak hal bergantung pada bakat dan kekuatan masing-masing orang. Gao Qiqiang menjelaskan kepada Dev secara rinci bagaimana sekte tersebut memahami aura aslinya. Selain itu, apakah ada cara lain? Dev bertanya. Ada cara lain, yaitu dengan membunuh biksu yang memiliki aura aslinya. Selama jiwa orang lain musnah, aura aslinya akan menjadi sumber tanpa pemilik, dan orang lain dapat menyerap dan memurnikannya. Mari kita tidak membicarakan apakah mungkin untuk menghancurkan seorang biksu dengan aura aslinya. Bahkan jika dia benar-benar terbunuh, aura aslinya akan menghilang antara langit dan bumi. Kecuali ada senjata sihir atau lingkaran sihir yang dapat menjebak aura asli yang hilang untuk sementara, lalu dengan cepat menyerap dan memurnikannya, itu akan sangat sulit. Ada cara lain, dan itu adalah medan perang kuno. Di masa lalu, ada banyak medan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya dalam perang antara dewa dan iblis, dan ada banyak sekali biksu yang jatuh. Di beberapa tempat, karena alasan lingkungan dan geografis, setelah kematian para beku ini, aura asli akan berkumpul di sana dan tidak dapat dihilangkan. Aura asli ini akan menjadi tidak memiliki pemilik. Namun, hanya ada sedikit tempat seperti ini, dan sulit untuk menemukannya. Sekalipun dapat ditemukan, aura asli wushu kacau, jadi menyerang. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak hanya akan ada aura aslinya diserap dan dimurnikan, tapi mungkin juga menyebabkan dia terjatuh di sana. Jadi, aura asli ini sangat berharga dan tidak mudah didapat. Gao Qiqiang memberitahu Dev secara mendetail, dia menekankan betapa berharganya aura asli dan memberitahu Dev cara menghargainya. Oh, sepertinya aura asli ini sangat sulit didapat. Tampaknya setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, tidak semudah itu untuk benar-benar naik menuju keabadian. Dev juga berpikir bahwa selama dia melewati masa transisi, dia dapat berlatih selangkah demi selangkah hingga dia mencapai kondisi sempurna dan naik menuju keabadian. Namun sekarang tampaknya meskipun Anda menerobos alam kesengsaraan, Anda masih belum tahu berapa banyak waktu dan kesulitan yang harus Anda lalui untuk mencapai kesempurnaan. Pikiran Dev dan Gao Qiqiang berubah, dan keduanya kembali ke dunia nyata dari ruang asli Dev. Pada saat ini, hujan spiritual telah berhenti, tetapi semua murid keluarga Gao juga telah meningkat pesat di bawah irigasi hujan spiritual. Bagi keluarga Gao, ini adalah peluang besar. Gao Qiqiang dan Dev melayang di udara, lalu Gao Qiqiang berkata kepada semua orang di keluarga Gao, kalian, mengapa kalian tidak segera sujud kepada Tuan Dev dan berterima kasih atas kesempatannya? Dengan kata-kata Gao Qiqiang, semua orang di keluarga Gao berlutut dengan tulus dan berteriak serempak, berterima kasih kepada Dev. Bahkan Gao Qisheng, yang tidak puas dan marah, sedang berlutut di tanah dengan saleh saat ini, dengan tulus yakin pada Dev. Karena mereka semua telah melihat pemandangan yang dialami Dev ketika dia menerobos dari alam fusion tingkat ketiga ke alam fusion tingkat keempat. Ini cukup mengejutkan mereka semua, meskipun banyak dari mereka yang levelnya lebih tinggi dari Dev. Kekaguman mereka terhadap Dev datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. 11 kesengsaraan guntur. Siapapun yang tidak yakin bisa mencobanya, jika dia bisa menahan 9 kesengsaraan guntur, dia seperti manusia surga yang sombong. Tuan Gao, ini. Dev sedikit bingung, dia tidak tahu bahwa apa yang telah dia lakukan untuk keluarga Gao layak membuat semua orang di keluarga Gao berlutut. Tuan Dev, Anda telah membawa peluang besar bagi keluarga Gao saya, dan wajar jika mereka tunduk kepada Anda. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, dia membawa Dev kembali ke tanah. Bab 2955, bergegas ke lokasi. Xiao Seng, kenapa kamu tidak segera bertemu Tuan Dev? Gao Qiqiang berkata pada Gao Qiqiang. Gao Qisheng segera berdiri dan berjalan di depan Dev,
wajahnya penuh rasa hormat dan pujian, tanpa sedikit pun ketidaktaatan. Gao Qiqiang tahu bahwa adik laki-lakinya dikejutkan oleh 11 kesengsaraan guntur yang baru saja dialami Dev. Tuan Dev, ini saudara kedua saya yang tidak memuaskan. Gao Qiqiang memperkenalkan. Dev tahu bahwa Gao Qisheng lah yang menangkap Huo Feng dan yang lainnya, jadi dia memandang Gao Qisheng dengan tatapan lebih dingin. Merasakan dinginnya mata Dev, Gao Qisheng sedikit gemetar, lalu menamparkan dirinya sendiri dengan keras 2 kali di depan Dev dan berkata, Tuan Dev, saya terlalu bodoh untuk menyerang teman-teman Tuan Dev dan bahkan saya berharap Tuan Dev menang. Jangan tersinggung. Melihat Gao Qisheng berinisiatif mengakui kesalahannya, Gao Qiqiang sangat puas, lagi pula adiknya tidak lagi sombong. Melihat ini, Dev perlahan berkata, karena masalah ini sudah berlalu, biarkan dia lewat. Xiao Sheng, beritahu Tuan Dev apa yang kamu temukan tentang harta karun itu beberapa hari yang lalu. Kata Gao Qiqiang. Gao Qisheng mengangguk, lalu mengikuti Dev secara detail tentang pintu harta karun yang terungkap, dan kemudian mengambil kunci dari Demon Ceiling Alliance. Aliansi Penyegel Setan. Dev tercengang, dia belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat hal ini, Gao Qiqiang buru-buru menjelaskan, Aliansi Penyegel Setan adalah inisiatif spontan dari banyak biksu. Orang-orang ini menangkap para penggarap setan dan kemudian mencari nafkah dengan menjara sumber daya dan uang mereka. Organisasi ini sekarang hampir tersebar di seluruh surga dan dunia manusia, dan banyak orang telah bergabung dengan organisasi ini. Hanya saja tidak ada yang bisa memastikan apakah aliansi penyegel iblis benar-benar menangkap pembudidaya iblis sekarang, karena banyak biksu yang memiliki masalah dengan aliansi penyegel setan telah dicap sebagai pembudidaya iblis oleh mereka dan kemudian merampok mereka. Sumber daya dan uang, lalu tutup rapat. Melalui penjelasan Gao Qiqiang, Dev memiliki gambaran umum tentang organisasi Demon Ceiling Alliance, yang sepertinya bukan hal yang baik. Di mana pintu masuk harta karun itu? Ayo buruan ke sana sekarang. Dev bertanya pada Gao Qisheng. Tuan Dev, beberapa hari telah berlalu. Diperkirakan orang-orang itu telah memasuki harta karun itu. Kata Gao Qisheng. Kunci harta karun yang sebenarnya ada di tanganku. Mereka tidak bisa membuka pintu harta karun. Jika harta karun itu asli, mereka tidak bisa masuk. Dev mengeluarkan kunci harta karunnya. Ketika Gao Qisheng melihat ini, dia langsung menjadi bersemangat, bagus sekali. Jika itu masalahnya, maka saya akan membawa Tuan Dev ke sana. Dev mengangguk, lalu memanggil Ji Yun dan Lao Sun. Gao Qisheng juga membawa beberapa tetua keluarga Gao bersamanya. Meskipun Dev telah menerobos, dia baru mencapai alam fusion tingkat keempat, jadi dia perlu membawa lebih banyak pembantu. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Gao Qisheng, 5 elemen aliansi iblis juga sangat kuat. Meskipun Dev memiliki cambuk ajaib di tangannya, cambuk itu efektif melawan para pembudidaya iblis. Jika dia berurusan dengan biksu biasa, cambuk ajaib itu mungkin tidak akan seefektif pedang pembunuh naga. Dalam perjalanan menuju harta karun, Dev terus merasakan kekuatan guntur dan kilat. Untuk kontak pertama Dev dengan aura asli ini, itu masih agak baru. Dari waktu ke waktu, Dev akan mengeluarkan aura asli guntur dan kilat, melambaikannya di tangannya, dan menyaksikan busur petir menyambar di telapak tangannya, yang sangat mengasyikkan. Dev mengira dengan menggabungkan aura asli guntur dan kilat dengan telapak gunturnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Hanya saja saat ini ia merasakan terlalu sedikit aura asli, diperkirakan ia akan menghabiskan seluruh aura asli hanya dalam beberapa percobaan. Dan saat Dev dan yang lainnya bergegas ke lokasi harta karun, ada juga sekelompok orang menuju lokasi harta karun. Bab 2956, Taklukan. Saya melihat orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan di atas kepala mereka, ada 3 lang petir haus darah yang berputar-putar terus-menerus. Jika Dev melihat orang-orang ini, dia akan tahu sekilas bahwa mereka semua adalah anggota keluarga Ning. Pemimpinnya adalah Ning Kai-chen, diikuti oleh putra Ning Kai-chen, Ning Ken. Pada saat ini, tubuh Ning Kai-chen terus-menerus memancarkan guntur dan kilat. Ayah, buah guntur benar-benar hal yang bagus hari itu. Kamu menyerap dan memurnikannya, dan kamu benar-benar mencapai puncak alam penggabungan tingkat ke-9. Kamu akan menerobos ke tahap kesengsaraan. Dan kamu memiliki kekuatan guntur dan kilat. Kamu bahkan menjinakkan 3 lang petir yang haus darah ini. Sungguh menakjubkan. Hanya saja tubuh leluhur tidak pernah bisa pulih. Bahkan jika dia memakan buah guntur hari itu, efeknya sepertinya tidak ideal. Ning Ken terus menyanjung ayahnya. Nenek moyang adalah seorang penggarap kesengsaraan. Dia meninggal justru karena gagal bertahan dalam masa kesengsaraan. Tentu saja, buah guntur langit tidak dapat memulihkan leluhur. Tapi kali ini kita hanya perlu mencari harta karun itu. Kudengar ada Ice Soul Pill di dalamnya. Ice Soul Pill ini digunakan untuk membentuk tubuh dan diubah menjadi tulang. Pil jiwa es, tubuhnya akan pulih. Ning Kai-chen mengikuti Ning Ken dan menjelaskan. Saya memetik 2 buah guntur langit di Gua Elang Guntur dan awalnya berencana untuk memberikannya kepada leluhur keluarga Ning. Tetapi pada akhirnya Ning Kai-chen tidak dapat menahan diri dan diam-diam memurnikannya sendiri.
Buah guntur langit inilah yang memungkinkan Ning Kai-chen melompat dari alam fusion tingkat ke-8 ke puncak alam fusion tingkat ke-9, hanya satu langkah lagi dari alam kesengsaraan. Jika Dev tahu bahwa Ning Kai-chen dapat naik dari alam fusion tingkat ke-8 ke puncak alam fusion tingkat ke-9 hanya dengan satu buah guntur langit, dia mungkin akan marah. Dia menyerap fragmen jiwa es dan buah guntur langit, dan baru saja dipromosikan dari alam fusion tingkat ketiga ke tingkat keempat. Dan Ning Kai-chen menggunakan dirinya untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, dan diam-diam memanfaatkan fakta bahwa Raja Elang Guntur tidak kembali, dan berlari ke gua Raja Elang untuk menaklukkan beberapa elang guntur yang haus darah. Jika Ning Kai-chen tidak memiliki kekuatan petir dari buah guntur langit, mustahil untuk menaklukkan elang guntur yang haus darah. Ayah, lihat cepat, monster beruang es. Ning Ken melihat monster beruang es dan langsung bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat seperti Far North, dan pertama kalinya dia melihat monster beruang es. Tepat ketika Ning Ken hendak memimpin orang-orang maju untuk berburu monster beruang es, Ning Kai-chen menghentikan Ning Ken, dan kemudian mengeluarkan suara yang tajam. Mendengar suara ini, ketiga elang petir yang haus darah dengan cepat bergerak menuju monster beruang es. Ning Kai-chen berencana membiarkan tiga elang petir yang haus darah memburu monster beruang es, sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka sehingga ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang lain. Monster beruang es itu sepertinya telah menyadari bahayanya, dan dia segera mengaum, lalu berlari dengan cepat. Tiga elang guntur yang haus darah sedang mengejar. Monster beruang es itu berlari ke arah Dev dan yang lainnya. Tuan Dev, lihat, apa itu di langit? Gao Qisheng tiba-tiba menunjuk ke langit di kejauhan dan bertanya pada Dev. Ini jauh di utara, cuacanya sangat dingin, jadi burung di langit sangat jarang. Dev melihat ke arah jari Gao Qisheng dan segera menemukan bahwa yang terbang di langit adalah elang petir yang haus darah. Ketika Dev melihat ini, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Ji Yun dan Lao Sun juga menemukan Thunder Eagle yang haus darah. Itu elang guntur yang haus darah. Bagaimana bisa ada elang guntur yang haus darah di tempat ini? Mungkinkah Raja Elang Guntur ada di sini? Kita dalam masalah. Ini buruk. Jika Raja Elang Guntur datang, menurutku sebaiknya kita lari. Beberapa orang menduga Raja Elang Guntur akan datang. Faktanya, Dev juga curiga bahwa Raja Elang Guntur ada di sini. Lagi pula, hanya dia yang bisa mengendalikan elang guntur yang haus darah ini. Namun segera, Dev menemukan ada yang tidak beres. Bab 2957, Anda benar. Lihat, hanya ada tiga elang petir yang haus darah. Jika Raja Elang Petir ada di sini, maka ada kelompok elang petir yang haus darah. Bagaimana bisa hanya ada tiga? Dev tahu bahwa ketika dia berada di gua Raja elang petir yang haus darah itu ada di mana-mana dalam kelompok, dan jarang melihat beberapa elang bertindak sendirian. Ya, elang guntur yang haus darah ini suka bepergian berkelompok. Kenapa kali ini hanya bertiga? Zuo Qing juga sangat bingung. Segera, saat mereka semakin dekat, semua orang akhirnya melihat monster beruang es berlari di tanah. Ternyata ketiga elang petir yang haus darah ini sedang memburu monster beruang es. Ketika Gao Qisheng melihat ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, monster beruang es ini setidaknya telah mencapai alam fusi tingkat ke-6. Saya pikir tiga elang petir haus darah yang Anda sebutkan bahkan tidak lebih tinggi dari alam fusi tingkat ke-4. Alam fusi. Mengapa monster beruang es ini begitu ketakutan dan melarikan diri? Sungguh memalukan di ujung utara kita. Gao Qiki yang tidak mengenal elang guntur yang haus darah, tapi dia mengenal monster beruang es jelas bahwa monster beruang es lebih kuat, tapi dia melarikan diri dengan panik. Mendengar keraguan Gao Qisheng, Ji Yun dan Lao Sun tertawa. Dev menjelaskan, meskipun levelnya tinggi, monster beruang es ini tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan. Terlebih lagi, elang petir yang haus darah ini merendahkan. Diperkirakan monster beruang es ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tunggu dan lihat saja. Begitu Dev selesai berbicara, dia melihat tiga elang petir yang haus darah mengejar monster beruang es. Gemuruh. Segera setelah itu, seekor elang petir yang haus darah langsung menyemburkan sambaran petir dari mulutnya, menghantam monster beruang es itu dengan keras di depannya. Untungnya, es Furbolg dengan cepat berhenti dan tidak terkena petir. Tepat setelah monster beruang es itu berhenti, tiga elang petir yang haus darah mulai menyerang. Guntur dan kilat terus menyerang monster beruang es itu. Kecepatannya sangat cepat. Monster beruang es itu meraung dengan marah, melambaikan cakarnya dengan putus asa, terus-menerus bertarung melawan guntur dan kilat. Cakar monster beruang es yang kasar dan berdaging langsung menghancurkan guntur dan kilat itu hingga berkeping-keping. Melihat hal ini, ketiga elang petir yang haus darah langsung menyemburkan aliran guntur dan kilat, lalu guntur dan kilat tersebut dihubungkan secara seri untuk membentuk jaringan guntur dan kilat. Segera setelah itu, jaring petir dan petir ini datang langsung ke arah monster beruang es. Kali ini, monster beruang es tidak bisa melawan, ia langsung diselimuti oleh jaring guntur dan kilat, dan busur listrik mengenai tubuhnya, monster beruang es itu langsung jatuh ke tanah.
Gao Qisheng tertegun sejenak saat melihat pemandangan ini, sekarang dia akhirnya mengerti kenapa monster beruang es itu harus lari menyelamatkan nyawanya meski levelnya tinggi. Tuan Dev, guntur dan kilat dari elang guntur yang haus darah ini sepertinya mengikuti kekuatan guntur dan kilat di tubuh Anda. Kata Gao Qisheng. Bagaimanapun, aura asli guntur dan kilat yang dirasakan Dev adalah melalui buah guntur langit, jadi tentu saja dia mirip dengan elang guntur yang haus darah. Kekuatan guntur dan kilat dalam diriku memang sama dengan kekuatan elang petir yang haus darah ini. Kata Dev. Lalu jika Tuan Dev menelan ramuan binatang dari elang petir yang haus darah ini, bukankah itu berarti kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya akan lebih kuat? Gao Qisheng segera mengingatkan. Kamu benar, Dev mengangguk. Faktanya, Dev juga memikirkan hal ini ketika dia melihat Thunder Eagle yang haus darah. Dia bisa merasakan nafas asli guntur dan kilat lagi melalui ramuan binatang dari elang guntur yang haus darah, sehingga akan ada lebih banyak nafas asli guntur dan kilat di ruang aslinya. Alasan mengapa Dev tidak mengambil tindakan adalah karena dia sedang mengamati apakah Raja Elang Guntur akan datang. Jika Raja Elang Guntur datang dengan elang guntur yang haus darah, maka dia harus lari menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan elang guntur yang haus darah ini. Tapi sekarang tampaknya Raja Elang Guntur seharusnya tidak datang, jika tidak, Dev seharusnya merasakan aura alam kesengsaraan. Setelah menjatuhkan monster beruang es, ketiga elang petir yang haus darah mulai berteriak dan menukik ke bawah, langsung menuju monster beruang es. Pada saat ini, Dev bergerak dan dengan cepat tiba di depan monster beruang es itu. Dia meraih monster beruang es itu dengan satu tangan dan melemparkannya dengan lembut ke depan Gao Qisheng dan yang lainnya. Ramuan binatang dari monster beruang es ini juga merupakan sumber daya yang sangat bagus. Bagaimana bisa dimakan oleh tiga elang petir yang haus darah? Bukankah itu sia-sia? Melihat Dev menyingkirkan monster beruang es, ketiga elang petir yang haus darah itu segera menjerit, lalu menyemburkan aliran guntur dan kilat dari mulut mereka, menuju ke arah Dev. Bab 2958, mudah dibunuh. Dev menghadapi guntur dan kilat, dan dia tidak panik sama sekali, tetapi dengan tangannya, guntur dan kilat sepertinya tertarik, dan mereka langsung berkumpul di tangan Dev. Segera setelah itu, kekuatan guntur dan kilat berubah menjadi senjata petir, dan ada busur listrik yang mendesis di seluruh senjata. Kemudian, Dev tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya ke arah tiga elang petir yang haus darah. Dentur. Setelah tombak itu mendekati elang guntur yang haus darah, tombak itu meledak seketika dan berubah menjadi ribuan busur listrik, menyebar kemana-mana. Elang petir yang haus darah sudah memiliki kekuatan petir dan kilat, jadi mereka tidak takut dengan busur tersebut. Namun, saat busur tersebut meledak, ketiga elang petir yang haus darah itu menjerit dan mundur. Mata ketiga elang petir yang haus darah itu penuh ketakutan. Mereka sepertinya takut dengan kekuatan guntur dan kilat yang dilemparkan oleh Dev. Tiga elang petir yang haus darah mengepakkan sayapnya setelah menatap Dev dengan ngeri. Mereka berbalik dan lari. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Dev. Mau lari? Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bukankah memalukan membiarkan tiga elang petir yang haus darah melarikan diri? Saya melihat busur listrik halus muncul di telapak tangan kanan Dev, dan kemudian menjadi semakin besar, mengeluarkan suara berderak. Dev mendorong telapak tangannya ke depan, dan dengan kekuatan beberapa guntur dan kilat, dia langsung memukul tiga elang guntur yang haus darah dengan kecepatan kilat. Tiga elang petir yang haus darah ditembak jatuh oleh kekuatan petir bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Aura asal guntur dan kilat ini sangat bagus. Dev terkejut, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan aura aslinya. Semua orang kaget saat melihat Dev membunuh tiga elang petir haus darah yang sudah terbang tinggi hanya dengan lambaian tangannya. Dev berjalan mendekat, melihat tubuh ketiga elang petir yang haus darah, dan kemudian meminta Ji Yun untuk mengeluarkan ramuan binatang dari elang petir yang haus darah. Ramuan binatang elang guntur yang haus darah ini dapat membantu Dev memahami aura asli guntur dan kilat, yang sangat membantu. Saudara Dev, kekuatan petirmu sungguh luar biasa. Lao Sun melangkah maju dan berkata dengan wajah kaget. Dia tidak tahu bahwa Dev sudah memiliki ruang aslinya dan merasakan aura asli guntur dan kilat. Dev juga sangat puas dengan dirinya sendiri. Tampaknya pemahamannya tentang aura asli guntur dan kilat telah mencapai ketinggian tertentu, karena ketika dia melihat kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh elang guntur yang haus darah itu, ruang asli Dev merasakan gerakan yang aneh. Dengan bantuan nafas asli guntur dan kilat, Dev sebenarnya dapat mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Dalam hal ini, jika lawan ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat biasa untuk menghadapi Dev, dia tidak akan melakukannya. Berhasil, tapi dia akan dimanfaatkan oleh Dev. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat ketika saya bertemu dengan Raja Elang Guntur. Dev sebenarnya sangat menantikan untuk bertemu dengan Raja Elang Guntur saat ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh Raja Elang Guntur. Tuan Dev, Anda benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Kali ini, Gao Qisheng menghampiri Dev dan berkata dengan kagum. Aku hanya beruntung. Jika ketiga elang petir yang haus darah ini terbang terpisah,
aku tidak akan bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Dev berkata dengan sangat rendah hati. Jika tiga elang petir yang haus darah terbang ke tiga arah yang berbeda, Dev benar-benar tidak punya pilihan selain membunuh ketiga elang petir yang haus darah dengan lambaian tangannya. Lagi pula, aura asli guntur dan kilat yang dia kendalikan terlalu kecil untuk bisa menyerang ke berbagai arah. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang mengemasi tubuh Thunder Eagle yang haus darah, sekelompok orang datang perlahan tidak jauh dari mereka. Ayah, elang guntur yang haus darah hilang. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ning Ken mendongak, tetapi tidak menemukan bayangan elang petir yang haus darah. Mungkinkah Thunder Eagle yang haus darah melarikan diri? Kata seorang tetua keluarga Ning. Tidak mungkin. Setelah elang petir yang haus darah ditundukkan dan diakui sebagai tuannya, ia tidak akan melarikan diri. Ning Kai-chen menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling ke langit, lalu dia mengeluarkan beberapa suara aneh, tapi tiga elang petir yang haus darah masih belum kembali. Bab 2959, beri aku wajah. Ayah, lihat, ada seseorang. Ning Ken menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya tidak jauh dari sana dan berkata. Ketika Ning Kai-chen melihat seseorang di depannya, dia mengerutkan kening dan menjadi gugup bagaimanapun. Para biksu yang datang ke sini semuanya ada di sini untuk mendapatkan harta karun. Tuan Dev, lihat, seseorang datang. Gao Qisheng juga menemukan semua orang di keluarga Ning saat ini. Dev mengangkat matanya dan melihat kesadaran spiritual yang sangat besar langsung menyelimuti orang-orang itu. Meski sangat tidak sopan bagi orang asing menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi satu sama lain tanpa alasan, namun di padang salju yang luas ini, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Dev ingin melihat siapa pihak lain dan tingkat kekuatan apa yang dimilikinya. Jika pihak lain kuat, mereka dapat melarikan diri dengan cepat sebelum bertemu satu sama lain. Tapi setelah kesadaran Dev menyelimuti semua orang di keluarga Ning, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, itu mereka. Mengapa mereka ada di sini? Dev langsung merasa bahwa itu adalah Ning Kai-chen dan yang lainnya. Lagi pula, dia telah melakukan kontak dengan mereka, dan Dev masih mengetahui aura Ning Kai-chen. Ning Kai-chen juga merasa bahwa pihak lain menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya, dan wajahnya menjadi sedikit marah saat dia berkata, bersiaplah untuk bertempur. Ning Kai-chen menyuruh semua orang di keluarga Ning untuk bersiap menghadapi pertempuran, lalu dengan cepat berjalan menuju Dev dan yang lainnya. Ketika Ning Kai-chen dan yang lainnya mendekat, Ning Ken langsung melihat mayat tiga elang petir yang haus darah di tanah. Sial, ternyata kaulah yang membunuh Thunder Eagle kami yang haus darah. Apa kau mencari kematian? Ning Ken meraung marah dan meminta semua orang di keluarga Ning mengepung Dev dan yang lainnya. Sejak Ning Kai-chen memakan buah guntur surgawi dan mencapai puncak alam fusion tingkat ke-9, Ning Ken menjadi jauh lebih arogan. Dia merasa ayahnya sudah tak terkalahkan. Ning Kai-chen memandang Dev dengan rasa permusuhan di matanya. Dia tidak bermusuhan karena ketiga elang petirnya yang haus darah terbunuh, tetapi karena buah petir hari itu. Dev memetik 3 buah Sky Thunder dari pohon Sky Thunder di Gua Raja Lang. Melihat Dev hanyalah seorang kultivator fusion realem tingkat keempat, dia mungkin belum memakan ketiga buah Sky Thunder. Jika mereka masih bersama Dev, maka nilai ketiga buah Sky Thunder ini tidak kalah dengan pil jiwa es. Jika Anda bisa mendapatkan 3 buah Sky Thunder, untuk harta karunnya, tidak masalah apakah Anda menemukannya atau tidak. Orang-orang dari keluarga Ning, saya tidak menyangka kamu akan datang ke sini juga. Saat ini, Ji Yun melangkah maju, melihat ke arah Ning Kai-chen dan Ning Ken dan berkata. Ning Ken memandang Ji Yun dan berkata, siapa kamu? Saya Ji Yun, tuan muda dari Sekte Feitian. Ji Yun memperkenalkan dirinya. Ternyata kamu adalah tuan muda tertua dari Sekte Feitian. Kenapa kamu bergaul dengan orang-orang ini? Ning Kai-chen bertanya pada Ji Yun. Mereka semua adalah temanku. Tuan Ning, pembunuhan Thunder Eagle Anda yang haus darah adalah kesalahpahaman. Jika Anda membutuhkan kompensasi, ketika saya kembali ke Sekte Feitian, saya akan memuaskan keluarga Ning Anda. Ji Yun berkata pada Ning Kai-chen. Sekte Feitian kaya, jadi Ji Yun kaya. Apakah itu kesalahpahaman atau tidak, saya harus menyelesaikan rekening hari ini. Tuan Ji, sebaiknya Anda menjauh. Ning Kai-chen berkata dengan dingin. Ji Yun mengerutkan kening, Tuan Ning, bisakah Anda memberi saya wajah? Saya. Jika aku tidak memberikannya, pergi dari sini, atau aku akan menjagamu juga. Ning Ken mengutuk dan berkata. Sekarang keluarga Ning luar biasa. Ning Kai-chen sudah berada di kekuatan puncak alam fusion tingkat 9. Selain itu, leluhur juga telah hidup kembali, sehingga keluarga Ning saat ini bukan lagi keluarga Ning sebelumnya. Ning Ken juga bengkak dan tidak menganggap serius Sekte Feitian sama sekali. Kamu, Ji Yun terlihat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte Feitian mereka terutama berfokus pada transportasi dan dianggap sebagai keluarga semi-komersial, jadi kekuatan mereka pasti tidak terlalu kuat. Sekarang keluarga Ning tidak memberikan muka, Ji Yun tidak marah sama sekali. Bab 2960, bersiaplah. Semuanya, saya Gao Qisheng dari keluarga Gao. Saya tidak peduli siapa Anda.
Jika Anda berani menyentuh saya di sini, saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan sejauh ini ke utara. Gao Qisheng maju 2 langkah dan berkata pada Ning Kaichen. Keluarga Gao, Ning Kaichen mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang keluarga Gao. Bagaimanapun, di ujung utara, keluarga Gao adalah keluarga terbesar dan terkuat. Tuan Gao, meskipun Anda berasal dari keluarga Gao, tetapi Anda membunuh Thunder Eagle kami yang haus darah, Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja, bukan? Ning Kaichen berkata pada Gao Qisheng. Berapapun kompensasi yang kamu inginkan, keluarga Gaoku pasti akan menyetujuinya. Kata Gao Qisheng. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan Ning Kaichen telah mencapai puncak alam fusion tingkat ke-9, di antara mereka, tidak ada yang menandinginya. Tidak ada seorang pun yang berada di alam yang lebih tinggi dari Ning Kaichen. Kompensasi saya sangat sederhana. Anak laki-laki bernama Dev ini memiliki 3 buah guntur langit di tubuhnya. Selama dia menyerahkan buah guntur langit kepada saya akan segera membawanya pergi, dan membunuh ketiga elang guntur yang haus darah ini akan sia-sia. Ning Kaichen menunjuk ke arah Dev dan berkata. Dia melihat bahwa Dev hanyalah biksu tingkat 4 di alam penggabungan. Di antara orang-orang ini, Dev adalah orang dengan tingkat rendah, jadi Ning Kaichen mengira Dev hanyalah pengikut kecil di antara orang-orang ini. Bagaimana dia tahu bahwa Dev adalah bos dari kelompok orang ini, dan orang-orang ini harus mematuhi Dev? Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia menatap Dev, beraninya dia mengambil alih urusan Dev. Dev memandang Ning Kaichen, dan dia tahu bahwa Ning Kaichen pasti telah mengambil buah guntur langit, jika tidak, mustahil untuk melompat dari alam penggabungan tingkat ke-8 ke puncak alam penggabungan tingkat ke-9 dengan cara seperti itu. Waktu singkat. Kamu ingin buah Sky Thunderku? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tidak buruk, Ning Kaichen mengangguk. Sayang sekali aku memakan buah guntur langit. Bahkan jika aku tidak memakannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apa yang dapat kamu lakukan? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Sial, apakah kamu mencari kematian? Ketika Ning Ken melihat Dev berani berbicara dengan ayahnya seperti ini, dia menjadi sangat marah. Ning Kaichen memandang Dev dengan mata sedikit fokus, lalu berkata kepada yang lain, rekan-rekan tahu, saya memiliki dendam pribadi terhadap orang ini, jadi saya harap Anda tidak ikut campur. Selama kamu pergi sekarang, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Ning Kaichen ingin orang lain meninggalkan Dev bagaimanapun. Ning Kaichen tidak ingin menyinggung sekte Feitian dan keluarga Gao. Terlebih lagi, ada beberapa pembudidaya fusion realem tingkat 8 di sini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, bahkan jika keluarga Gao bisa menang, itu mungkin akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Jadi Ning Kaichen hanya ingin berurusan dengan Dev dan mengambil buah Sky Thunder dari Dev. Menurutnya, mustahil bagi orang-orang ini melawan keluarga Ning demi Dev, seorang biksu kecil. Tapi begitu Ning Kaichen selesai berbicara, Lao Sun langsung berteriak, bajingan, dendam pribadi. Bukankah kamu hanya ingin merampokku? Kami tidak akan pergi, kami akan bertarung dengan saudara Dev. Tuan Dev adalah tamu keluarga Gao saya. Tidak peduli dendam apapun yang Anda miliki, keluarga Gao kami akan selalu mendukung Tuan Dev, kata Gao Qiqiang. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia sedikit bingung, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini sangat menghormati seorang biksu muda di alam fusion tingkat keempat. Sekarang Anda hanya berada di puncak alam fusion tingkat ke-9, dan orang-orang yang Anda bawa ini hanya berada di alam fusion tingkat ke-7 atau ke-8. Jika terjadi perkelahian, apakah menurutmu kamu akan menang? Ini adalah lelucon bahwa kamu masih menginginkan buah guntur langit milikku. Aku tidak hanya akan membunuh elang gunturmu yang haus darah sekarang, aku juga akan membiarkanmu mengeluarkan darahnya. Jika tidak, kamu akan mengira aku mudah ditindas. Dev memandang Ning Kaichen dengan dingin dan berkata. Begitu Dev selesai berbicara, semua orang di keluarga Gao, Lao Sun, Ji Yun dan yang lainnya segera mengambil posisi, sepertinya mereka akan bertarung sampai mati. Kali ini, Dev mengalahkan Ning Kaichen dan mengalahkan seluruh pasukannya dalam sekejap. Bersambung.